Hi guys, welcome back with us. Now we will bring our fourth podcast. In this time, we will bring prehistorical theme. And let me introduce ourselves. Those are Michael, Nelly, Yeza, Olivia, Yoga, and me, Rubens. Kalian ada yang tahu nggak sih apa artinya masa prasejarah? I know. So the prehistoric time is called as a time that start when the hominini start to use a stone in 3.3 million years ago and has end when the writing system created. Oleh karena itu, prasejarah juga disebut zaman praaksara atau zaman sebelum ada aksara atau zaman nirleka, yaitu zaman ketiadaan tulisan. Manusia prasejarah sudah pandai membuat lambang-lambang, tanda-tanda maupun gambar-gambar. Tetapi sistem-sistem tulis tertua diketahui baru muncul sekitar 5.300 tahun silam. Dan adopsi sistem tulis secara luas baru terjadi ribuan tahun kemudian. Manusia di abad ke-21 ini sama atau enggak sih sama manusia pada zaman prasejarah? Beda dong, manusia pada zaman prasejarah disebut sebagai manusia purba. Manusia purba ada 3 jenis, yaitu Megathropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, dan yang terakhir adalah Homo. What is Meganthropus paleojavanicus? Megathropus paleojavanicus, yaitu salah satu dari 3 jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Megathropus paleojavanicus diperkirakan sebagai manusia purba tertua dibandingkan dengan yang lainnya. Fosil dari Megathropus paleojavanicus ditemukan pada tahun 1936 dan pada tahun 1941. Fosil Megathropus paleojavanicus ditemukan di Sangiran, daerah Lembah Solo dekat dengan Surakarta. Ciri-ciri dari Megathropus paleojavanicus yaitu berbadan besar dengan rahang yang besar, tulang tebal, dan kening yang menonjol. Kalau yang jenis Pithecanthropus erectus itu apa? Nah, Pithecanthropus erectus merupakan jenis kedua dari 3 jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Pithecanthropus erectus yang berarti manusia kera yang berjalan tegak. Pithecanthropus erectus mempunyai ciri-ciri berbadan tegak dan memiliki tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. Pithecanthropus erectus adalah manusia purba yang ditemukan di daerah Mojokerto, Kedung Trubus. Pithecanthropus erectus ditemukan oleh Eugene Du Bois di Trinil dekat Sungai Begawan, Solo. Kalau yang jenis terakhir itu apa? The last type is Homo sapiens, which means human. Early humans of this type have this characteristic. So in prehistoric times, early humans live nomadically, then semi-nomads, and the last live permanently. Maksudnya gimana? Aku gak paham. Pada masa Paleolitikum atau zaman batu tua dan Mesolitikum atau zaman batu tengah, manusia hidup berpindah-pindah atau nomaden. Kondisi ini disebabkan karena manusia harus mengikuti binatang buruan yang merupakan sumber makanan utama mereka. Bila sumber makanan habis, manusia harus berpindah ke tempat baru. Pada masa ini, manusia belum bisa bercocok tanam dan hanya mendapatkan makanan dengan cara berburu atau mengumpulkan makanan. Misalnya mengumpulkan buah liar atau kerang pantai. Pada masa Neolitikum atau zaman batu muda, manusia mulai mengenal domestikasi atau penjinakan tanaman dan hewan. Dengan domestikasi ini, manusia mulai menanam tanaman pangan seperti gandum dan padi, serta berternak hewan seperti kuda dan sapi. Pertanian dan peternakan ini memberikan manusia akses ke makanan yang jumlahnya stabil. Kondisi ini disertai dengan penemuan gerabah atau keramik untuk menyimpan makanan dan memungkinkan manusia untuk hidup menetap dan tidak lagi harus berpindah mengikuti hewan. Manusia sekarang tidak perlu harus nomaden untuk mengikuti binatang buruan. Akibatnya mulai muncullah pemukiman seperti desa-desa sekarang ini. Terus manusia purba cari makannya gimana? Pada masa prasejarah, kehidupan manusia purba dibagi menjadi 3, yaitu masa berburu dan mencari mangsa, masa bercocok tanam, dan yang terakhir masa perundagian. Masa pertama manusia purba diawali dengan masa berburu dan mencari mangsa.
Masa ini terjadi pada zaman batu atau zaman Paleolitikum. Pada masa ini, manusia purba memenuhi kebutuhannya dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan dari alam. Pada masa ini, manusia purba hidup secara berkelompok berisi 20-50 orang. Pada saat itu, manusia purba hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Masa kedua, yaitu masa bercocok tanam. Pada masa bercocok tanam, manusia purba menggunakan hutan untuk bercocok tanam. Pada masa ini, manusia purba menanam sayur-sayuran, umbi-umbian, bertanam padi, buah sukun, buah nangka, bertanam ketela, pisang, dan kedelai. Pada masa ini, manusia purba sudah hidup secara menetap. Namun saat tempat mereka sudah dirasa tidak subur, mereka akan berpindah ke tempat lain. Masa ketiga atau masa Perundagian, yang lebih dikenal dengan nama zaman logam. Pada masa ini, manusia purba sudah mengenal dan bisa mengolah biji logam. Biji logam yang pertama kali digunakan oleh manusia purba adalah tembaga. Manusia purba menggunakan bahan logam karena bahan logam dianggap lebih efektif dibandingkan peralatan dari bahan batu. Pada masa ini juga, manusia purba sudah hidup secara menetap, dan mereka juga sudah bercocok tanam di sawah karena mereka sudah mengenal sistem perairan. Oh iya, aku juga pernah baca artikel tentang kehidupan zaman purba. Lalu ada kata zaman logam. Emang apa itu yang dimaksud dengan zaman logam? Oke, jadi zaman logam terbagi lagi menjadi 3 zaman. Zaman besi, tembaga, dan perunggu. Indonesia hanya mengalami zaman perunggu dan zaman besi. Pada zaman ini, manusia mengalami masa perundagian karena manusia sudah banyak yang menghasilkan berbagai kerajinan tangan yang terbuat dari logam. Manusia sudah mengenal teknik melebur logam, mencetaknya menjadi alat yang diinginkan. Teknik pembuatan alat logam ada 2 macam, yaitu dengan cetakan batu yang disebut bivalve dan dengan cetakan tanah liat dan lilin yang disebut aciriperdue. Yang pertama, zaman perunggu. Zaman perunggu hanyalah untuk menyatakan jika manusia lebih banyak menggunakan alat-alat dari perunggu. Disebut zaman perunggu karena pada masa ini manusia telah memiliki kepandaian dalam melebur perunggu. Di kawasan Asia Tenggara, penggunaan logam dimulai tahun 3000 sampai 2000 sebelum Masehi. Pada zaman perunggu disebut juga dengan kebudayaan Dongson Tonkin di Cina. Manusia sudah dapat mencampur tembaga dengan timah dengan perbandingan 3:10 sehingga diperoleh logam yang lebih keras. Berikut adalah kebudayaan peninggalan zaman perunggu. Pertama, kapak corong atau kapak perunggu. Termasuk golongan alat perkakas, ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi, Kepulauan Selayar, dan Irian. Kedua, nekara perunggu atau muku. Sejenis dandang yang digunakan sebagai mas kawin. Ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Sumbawa, Roti, Selayar, dan Leti. Yang ketiga, bencana perunggu, ditemukan di Madura dan Sumatera. Yang keempat, arca perunggu, ditemukan di Bangkinan atau di Riau, Lumajang di Jawa Timur, dan Bogor di Jawa Barat. Kebudayaan zaman perunggu merupakan hasil asimilasi dari antara masyarakat asli Indonesia atau Proto Melayu dengan bangsa Melayu sehingga membentuk ras Deutero Melayu atau Melayu Muda. Kedua, zaman besi. Pada zaman ini orang sudah dapat melebur besi dari bijinya untuk dituang menjadi alat-alat yang diperlukan. Teknik peleburan besi lebih sulit dari teknik peleburan tembaga maupun perunggu sebab melebur besi membutuhkan panas yang sangat tinggi, yaitu 3000-5000 derajat Celcius. Alat besi yang banyak ditemukan di Indonesia berupa alat keperluan sehari-hari seperti pisau, sabit, mata kapak, pedang, dan mata tombak. Pembuatan alat besi memerlukan teknik khusus yang mungkin hanya dimiliki oleh sebagian anggota masyarakat, yakni golongan undagi. Alat-alat besi yang dihasilkan antara lain: pertama, mata kapak bertungkai kayu, kedua, mata pisau, ketiga, mata sabit, keempat, mata pedang, dan yang terakhir, kelima, cangkul. Alat-alat tersebut ditemukan di Gunung Kidul di Yogyakarta, Bogor di Jawa Barat, Besuki, dan Punung di Jawa Timur. Sebelum zaman logam, ada zaman batu. Zaman batu adalah masa zaman prasejarah yang luas ketika manusia menciptakan alat dari batu. Zaman batu juga disebut zaman sebelum manusia mengenal logam sehingga menggunakan batu sebagai bahan utama untuk membuat peralatan. Kayu, tulang, dan bahan lain juga digunakan. Tetapi batu
dibentuk untuk dimanfaatkan sebagai alat memotong dan senjata. Istilah ini berasal sistem 3 zaman. Zaman batu sekarang dipilah lagi menjadi masa Paleolitikum, Mesolitikum, Megalitikum, dan Neolitikum, yang masing-masing dipilah-pilah lagi lebih jauh. Kalau kebudayaan di zaman batu itu bagaimana ya? Jadi pada masa prasejarah ini terdapat 2 kebudayaan yang merupakan patokan pada zaman ini. Yang pertama itu kebudayaan Pacitan atau yang biasa disebut dengan Pithecanthropus. Lalu yang kedua itu kebudayaan Ngandong Blora atau yang biasa disebut dengan Homo wadakiensis dan Homo soloniensis. Lalu apa sih itu kebudayaan Pacitan? Kebudayaan ini itu merupakan kebudayaan yang menghasilkan alat-alat dari batu yang ditemukan di Pacitan, Jawa Timur. Manusia purba pendukung budaya Pacitan adalah Pithecanthropus erectus. Penemuan budaya Pacitan pada zaman batu tua dilakukan oleh von Konigswald. Kebudayaan praaksara yang ditemukan di Pacitan berupa kapak genggam, kapak perimbas, dan alat serpi yang masih kasar. Salah satu ciri kebudayaan Pacitan yakni ditemukan beberapa kapak. Kapak tersebut memiliki beberapa fungsi, seperti untuk menggali tanah, mengambil umbi-umbian, dan berburu binatang. Manusia purba pendukung budaya Pacitan itu adalah Pithecanthropus erectus. Lalu pengertiannya itu yaitu kebudayaan Pacitan merupakan hasil karya kebudayaan yang muncul atau diperkirakan berasal dari zaman praaksara batu tua yang berkembang di daerah kabupaten atau kota Pacitan, di mana kebudayaan Pacitan terletak di Provinsi Jawa Timur. Lantas kebudayaan Pacitan ini ditemukan oleh siapa? Jadi kebudayaan Pacitan ini ditemukan oleh von Konigswald dan kebudayaan Pacitan ditemukan pada tahun 1935. Kebudayaan Pacitan ini dikenal dengan kebudayaan batu. Hal ini karena peralatannya terbuat dari batu. Maka dari itu, alat-alat kebudayaan Pacitan berupa batu-batuan berbeda dengan kebudayaan Ngandong. Itulah ciri khas kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Pacitan disebut juga dengan kebudayaan zaman batu tua. Lalu yang kedua ini adalah kebudayaan Ngandong, yaitu kebudayaan yang merupakan kebudayaan manusia prasejarah di Indonesia yang berkembang di daerah Ngandong, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, dekat Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Kebudayaan ini berkembang di zaman Paleolitikum atau zaman batu tua, tepatnya di lapisan Pleistosen atas. Kebudayaan ini dicirikan dengan penggunaan tulang yang umurnya berasal dari tulang binatang yang berukuran sedang hingga besar. Di kebudayaan Ngandong banyak ditemukan artefak berupa kapak genggam dari batu, flekes yaitu alat-alat serpi berukuran kecil yang terbuat dari tulang, lalu belati, lalu ujung tombak dari tanduk menjangan yang diruncingkan, dan duri ikan pari. Dari jenis-jenis alat yang ditemukan di situs Ngandong dapat disimpulkan bahwa cara hidup masyarakat saat itu adalah berburu dan mengumpulkan makanan. Sedangkan berdasarkan lokasi ditemukannya alat-alat yang berada di dekat penemuan fosil manusia purba Homo wadakiensis di daerah Ngandong dan Homo soloniensis di daerah Direjo, Sragen, Jawa Tengah, dapat disimpulkan bahwa kedua jenis manusia purba itulah pelaku kebudayaan Ngandong. Yinji zeci tangtian tepuk, siwang tui tajia yuyong, wemen tajia ikipuk jian.